Banyak trader merasa dirinya sudah paham apa itu pola engulfing, paham pin bar, paham perbedaan candle besar dan candle kecil, bahkan hafal nama-nama polanya. Namun anehnya, setiap kali digunakan untuk entry, harga justru bergerak berlawanan arah. Dan di momen itu, market hampir selalu menjadi pihak yang disalahkan. Padahal kenyataannya, market hanya bergerak mengikuti mekanisme yang sama, berulang dan konsisten setiap hari. Jadi, jika ada yang perlu diperbaiki, itu bukan marketnya. Yang perlu dikoreksi adalah cara kita membaca dan memahami reaksi harga. Di sini, ada satu hal penting yang hampir tidak pernah diajarkan dengan benar, yaitu konteks. Banyak trader masuk ke market hanya karena melihat sebuah pola, bukan karena memahami di mana harga sedang berada, dan bukan karena tahu apa yang baru saja terjadi sebelum momen itu terjadi. Candle pun akhirnya dijadikan alasan untuk entry, bukan sebagai bentuk reaksi market terhadap sesuatu yang lebih besar. Dan tepat disitulah kesalahan pertama sebagian besar trader mulai terjadi. Kalau kalian ingin benar-benar konsisten di market, ada satu cara pandang mendasar yang wajib kalian rubah. Selama ini, banyak trader menganggap candle sebagai penyebab pergerakan harga. Padahal kenyataannya tidak demikian. Candle bukanlah penyebab, candle adalah hasil. Hasil dari bagaimana harga bereaksi terhadap area tertentu di market. Market bergerak bukan karena bentuk candle, melainkan karena tiga hal utama, yaitu likuiditas, ketidakseimbangan, dan perpindahan kontrol antara buyer dan seller. Candle hanya memperlihatkan siapa yang memenangkan pertarungan di momen itu. Dan dari pemahaman inilah, kita masuk ke tiga kerangka yang sangat sederhana namun sering diabaikan oleh banyak trader. Ini bukan tentang strategi, bukan juga tentang setup instan. Ini tentang cara berpikir. Yang pertama adalah area. Area adalah fondasi utama. Tanpa area yang benar, setiap candle akan kehilangan maknanya. Market tidak pernah bereaksi di sembarang tempat. Ia selalu merespon area-area tertentu yang memiliki kepentingan. Area yang valid biasanya berada di high atau low yang penting, order block, zona supply and demand, fair value gap, atau area likuiditas. Masalahnya, kebanyakan trader justru masuk di tengah chart, di area yang tidak memiliki likuiditas, tidak memiliki kepentingan institusi, dan tidak punya alasan kuat untuk memicu reaksi harga. Misalnya, engulfing yang muncul di tengah chart itu bukan sinyal, itu hanyalah fluktuasi biasa. Dan ketika areanya sudah salah, seindah apapun bentuk candlenya, hasilnya akan tetap sama. Yang kedua, kondisi. Ini bagian yang paling sering dilewati oleh banyak trader. Setelah menemukan sebuah area, banyak trader langsung berharap harga akan berbalik arah. Padahal market tidak pernah peduli pada harapan siapapun. Market hanya bereaksi ketika ia memiliki alasan. Dan alasan itu tercermin dalam kondisi yang baru saja terjadi. Kondisi tersebut bisa berupa likuiditas yang baru saja disapu, perubahan struktur market, atau dorongan impulsif yang menandakan perpindahan kontrol antara buyer dan seller. Tanpa adanya kondisi, sebuah area memang bisa terlihat penting, namun belum tentu relevan untuk dijadikan keputusan entry. Sekarang mari kita luruskan salah satu pola yang sering disalahartikan. Pertama, engulfing. Engulfing bukan menjadi kuat karena tubuh candlenya besar atau karena tampilannya meyakinkan. Ia menjadi relevan karena konteks di sekitarnya. Ketika engulfing muncul setelah market selesai mengambil likuiditas lalu bereaksi di area yang memang penting, disitulah maknanya terbentuk. Sebagai contoh, engulfing yang muncul di dalam order block yang masih fresh, ia bukan sekedar pola. Ia adalah tanda awal bahwa kontrol mulai berpindah tangan. Sebaliknya, engulfing yang muncul di tengah chart tanpa menyentuh area penting, tanpa konteks, dan tidak membawa pesan apapun, itu bukan sinyal. Itu hanya reaksi acak yang kebetulan memiliki bentuk. Kedua, ada dominant break candle. Candle dengan ukuran besar sering disalahartikan sebagai sinyal untuk langsung entry, padahal fungsinya bukan sebagai ajakan untuk masuk ke market. Candle ini adalah tanda niat. Dominant break candle baru memiliki makna ketika dibaca di konteks yang tepat, yaitu setelah struktur market terbentuk dengan jelas dan harga bergerak dalam tren yang valid. Di kondisi tersebut, dominant break berfungsi sebagai konfirmasi bahwa satu pihak, entah buyer atau seller, masih memegang kendali. Ini poin pentingnya, dominant break bukan alat untuk mencari pembalikan arah. Ia tidak diciptakan untuk reversal. Sebaliknya, dominant break adalah alat untuk membaca kelanjutan pergerakan, untuk memastikan bahwa market masih melanjutkan niat yang sama. Ketiga, ada pin bar. Pin bar sering dianggap sebagai candle yang sakti, seolah setiap kali muncul harga pasti akan berbalik. Padahal kenyataannya tidak demikian. Pin bar hanya menunjukkan satu hal, penolakan harga. Namun penolakan tidak pernah berdiri sendiri. Ia memiliki makna ketika market terlebih dahulu mengambil sesuatu, dan yang diambil di market adalah likuiditas.
Bayangkan harga bergerak naik mendekati area resisten. Di atas area itu banyak stop loss seller dan pending order buyer yang menunggu. Ketika harga menembus resisten, lalu dengan cepat ditarik kembali, disitulah likuiditas di atas resisten telah disapu. Jika setelah kejadian itu muncul sebuah pin bar, maka candle tersebut bukan sekedar bentuk. Ia adalah bukti bahwa market sudah mengambil likuiditas lalu menolak harga untuk bergerak lebih tinggi. Pin bar seperti ini memiliki power karena ia muncul setelah sebuah proses penting terjadi. Sebaliknya, pin bar yang muncul tanpa adanya sweep likuiditas, tanpa adanya false break, dan tanpa konteks area yang jelas, itu hanyalah sebuah candle dengan ekor panjang. Bentuknya boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Nah, itulah beberapa cara untuk memahami pola candlestick. Jika selama ini kalian hanya melihat bentuk polanya saja, mungkin sekarang kalian sudah memahami bahwa yang lebih penting adalah area tempat candle itu muncul dan kondisi market yang terjadi sebelumnya. Dan ketika dua hal ini mulai kalian lihat secara utuh, maka chart akan terlihat jauh lebih masuk akal. Semoga video singkat ini dapat membantu kalian untuk membaca market dengan cara yang lebih terstruktur.